Merdeka. Dalam bincang budaya sebelumnya, saya sudah menyampaikan bagaimana tanggapan orang Hindu Buddha Majapahit terhadap kebiasaan Islam yang baru, artinya baru berdakwah di tanah Jawa, yang secara ritual dianggap aneh. Tentu itu bukan hal yang patut disayangkan. Sebab apa? Karena memang berabad-abad mereka terbiasa melantunkan puja Trisandya, tiba-tiba Al-Fatihah, ya, adzan. Tentu sesuatu yang baru itu kalau dianggap asing dan negatif, tentu itu proses yang alamiah. Dan ketika Islam datang itu ritualnya dengan menghadap ke barat, maksudnya ke Mekah, ya, dalam kiblat itu dianggap aneh. Tata ibadahnya, sholat itu, ketika dia duduk dianggap mijeti dengkul, ketika dia sujud dianggap ngambung kloso, mencium tikar. Itu tanggapan orang Hindu Majapahit terhadap dakwah dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel bersama Raden Santri dan Raden Burereh. Nah, selain itu, Babat Tanah Jawi juga merekam cara makan komunitas yang baru itu yang dianggap aneh. Kalau bagi orang Majapahit, babi itu adalah makanan raja, kok diharamkan? Dan ini juga terekam dalam tembang ini, dan ini merekam masa transisi antara Hindu-Buddha kepada Islam. Disampaikan dalam Pupuh Dandang Bulu juga, lanjutan dari Pupuh yang kemarin saya hidungkan. Nulya ana wong enom sawiji, mara ngucap maring putra Cempa, yaiku kurang pikire, babi gurih datanayon, kodhok kungkang datan binukti, amilih daging mendo ambune kang prengus, ananging sang putra Cempa datan duka maring bocah Majapahit, mila cah isih nom-noman. Maka datanglah seorang muda mengucapkan kepada putra Cempa yang tidak lain adalah Sunan Ampel, Raden Rahmat yang datang dari Campa. Konon adalah putra dari Maulana Ibrahim As-Samarkan dari Asia Tengah, Samarkan, maka di Jawa disebut Asmorokondi. Bahwa Sunan Ampel itu dianggap pikirnya kurang, artinya logikanya kurang. Kenapa? Lah babi gurih yang enak itu dia tidak mau. Juga kemudian suike, kodok kungkang, dia tidak makan. Tetapi dia lebih memilih kambing atau wedus prengus, ya, kambing minto. Ambune prengus, jadi baunya itu ya bau khas kambing. Jadi babi yang wangi kok malah ditolak, kambing kok malah suka. Nah, jadi artinya apa? Meskipun demikian, dikisahkan dalam tembang ini tidak marah itu Sunan Bonang, tidak marah. Karena apa? Karena ya memang wajar orang Majapahit dengan tradisi besarnya yang sudah ratusan tahun, dan dia datang sebagai tamu
ya artinya pendatang baru memperkenalkan agama baru yang di tengah-tengah masyarakat lama itu dianggap aneh. Cara sembayangnya, cara ibadahnya, selera makannya, tapi dia tidak marah. Dan saudara-saudara, kalau kita ketahui, babi itu adalah makanan kebesaran raja-raja Nusantara. Makanya kalau dalam cerita-cerita tradisional itu, kalau Sang Prabu itu membedak alas, artinya dia itu berburu ke hutan, itu mesti yang dicari adalah babi. Nah, di dalam salah satu relief dari Candi Borobudur yang dikenal dengan relief Kamala Wibangga, itu ada relief atau gambaran tentang orang berburu babi jadi santapan raja, kemudian juga ayam, ya. Dan mungkin memang waktu itu gambaran tentang makanan-makanan luar itu belum terlalu lazim. Kalau ikan itu lazim, baik itu untuk priayi, untuk rakyat kecil, maupun untuk orang-orang kebanyakan lah di masyarakat itu lazim. Dan meskipun karena apa? Karena ikan itu kan mudah didapat dan harganya murah. Kalau di Mesir, budaya kuno zaman Fir'aun yang dipertahankan sampai sekarang itu, pada hari tertentu, hari tradisional tertentu, mereka semua makan asin, ikan asin, karena itu adalah makanan rakyat. Di Jawa juga dulu begitu. Yang namanya ikan itu adalah makanan yang lebih populer, tetapi makanan raja itu adalah babi. Nah, babi yang diternak itu kalau dalam masyarakat sekarang kan namanya babi. Sementara kalau babi hutan itu disebut sebagai celeng. Kebalikannya di zaman Majapahit, celeng itu artinya babi yang diternak, ya, babi yang diternak. Tetapi kalau celeng itu namanya wok. Jadi wok itu adalah makanan raja dan itu disebutkan di dalam Undang-Undang Sanghyuang Adigama yang ditetapkan pada zaman Raja Wikramawardhana pasca kerajaan Majapahit di puncak keemasannya perintah oleh Raja Hayam Wuruk. Dalam kitab Undang-Undang Adigama itu disebutkan larangan rakyat tertentu untuk berburu ke hutan, yaitu karena kalau menembak babi atau memanah babi itu karena itu khas makanan raja. Jadi bayangkan makanan raja yang begitu dimuliakan, artinya disenangi orang banyak, dan itu makanan elit, itu diharamkan dalam Islam. Dan bagi orang Majapahit ini aneh. Seperti itu pula ketika kita memandang agama lain. Makanya ketika halal haram dalam konteks keindonesiaan itu tergantung siapa yang meyakininya. Bagi orang Islam, babi itu haram. Tapi bagi orang Hindu, sapi itu dilarang. Karena sapi itu binatang suci, simbol dari kendaraan Sang Hyang Siwa atau Sang Hyang Bathara Guru, Andini, lembu Andini. Sehingga ketika Sunan Kudus berdakwah di kota Kudus yang dulu namanya adalah kota Kudus, ya, dulunya itu adalah kota Tajuk, ya namanya, itu tidak boleh umat Islam di sana makan sapi. Dan sampai sekarang dawuhnya Kanjeng Sunan Kudus itu diindahkan oleh masyarakat Kudus. Karena apa? Karena mau menghormati orang Hindu. Nah, apresiasi terhadap agama lain, apresiasi terhadap kebudayaan lain yang itu di luar wilayah halal haram agamanya sendiri, itu sesuatu yang mulia. Saya membaca di dalam kitab Injil misalnya, di dalam surat Rum atau surat Roma 14 ayat 20 itu disebutkan, janganlah engkau merusak pekerjaan Allah dengan makanan. Semua adalah suci, segala sesuatu itu adalah suci. Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain jadi tersandung. Jadi artinya haram bagi orang Muslim. Jangan sampai menjadi batu sandungan ketika orang Hindu, orang Konghucu,
orang non-Islam yang lain memakannya. Seperti Sunan Kudus juga tidak makan sapi demi menghormati orang yang beragama Hindu. Sebab kalau orang-orang Hindu melihat bahwa orang Islam menyembelih sapi, itu jadi batu sandungan dakwah bagi Sunan Kudus. Nah, begitu juga saya kira Rasul Paulus juga mengungkapkan hal yang sama. Meskipun bagi iman Kristen segala sesuatu itu suci, tetapi celakalah orang yang karena makanannya orang lain menjadi tersandung. Jadi kerajaan Allah bukan sekedar soal makanan dan minuman, kata Yesus. Nah, itu dalam perspektif Kristiani. Ketika kekristenan mulai muncul di tanah Jawa, dan itu berkaitan dengan orang-orang Muslim yang menjadi Kristen, misalnya Kiai Tunggul Wulung yang dia adalah masih cicit dari Mangkunegoro pertama, yaitu Pangeran Sambernyowo. Ya, nama mudanya adalah Raden Tondo Kusumo. Dia juga akhirnya diterima oleh masyarakat lokal karena apa? Karena dia mengabarkan Injil dalam perspektif ke Jawa, sebagaimana dahulu Sunan Kalijogo mengabarkan Islam, berdakwah Islam dalam perspektif budaya Jawa yang integral dengan keislamannya. Nah, tetapi saudara-saudara, ketika Kristen muncul pertama kali, itu juga menjadi pertanyaan karena ibadahnya dianggap aneh, seperti yang kemarin saya bahas, yaitu kalau menyembah arep-arepan, karena pendeta dengan jemaatnya itu berhadap-hadapan. Nah, sekalipun itu tidak mewakili seluruh Kristen, karena orang-orang Kristen Ortodok, orang-orang Katolik Ritus Timur, kalau misa atau kudas menghadap ke kiblat, yaitu ke sebelah timur, simbol dari Firdaus yang hilang, dan kemudian imamnya dan umatnya bersama-sama menghadap ke kiblat tadi. Nah, tetapi menarik juga tanggapan dari Serat Bayanullah. Serat Bayanullah itu ditulis oleh Raden Panji Notoroto. Hidup tahun 1820 dan meninggal tahun 1890. Lahir 1820. Meninggal 1890, dan tentu dia mengalami bagaimana masuknya Kristen ke Desa Ngoro di wilayah Mojokerto sekarang ini. Maka kemudian di sana ada komunitas Kristen yang dirintis oleh seorang yang bernama Konrad Loren Kulen, yang dikenal Mbah Kulen. Konon bapaknya adalah seorang Rusia dan ibunya itu masih Trah Mataram dari keturunan Pangeran Kajoran, dan Pangeran Kajoran itu adalah keturunan dari Pangeran Wot Galih. Jadi Raden Mas Kajoran keturunan dari Pangeran Wot Galih. Pangeran Wot Galih itu putra dari Panembahan Tumapel. Panembahan Tumapel itu saudaranya Sunan Gunung lain ibu, putranya Kanjeng Sunan Ngampel sendiri. Maka kemudian Putri Kajoran ini yang melahirkan Kulen, dan ini masih Trah Tembayat. Karena apa? Pangeran Wot Galih itu putranya mengawini putri-putri dari Sunan Tembayat. Jadi ini sejarahnya seperti itu. Jadi masih berhubungan satu sama lain. Nah, ketika kemudian Kulen itu membawa Injil ke Mojowarno, lalu dia memperkenalkan ritus Kristen yang dianggap aneh juga oleh Raden Panji Notoroto. Makanya disindir dalam Pupuh Mijil seperti ini. Suwung wang wong wulo wong wangisi, napas angining wong yo pracaya ngilmu kang mangkono. Padha lawan agama serani, saben ngangkat manjing Gereja Yesus Kristus. Minta jembar kubure yen mati, lepas para nyoto iku
desa ngoro panggonane Mojokerto arane nagari meh lumrah wong Jawi ngisagama luhung. Nah, kira-kira itu begini. Seperti ilmunya orang yang suwung. Suwung itu artinya tidak ada isi, seperti bambu tanpa isi. Bambu bolong tanpa isi. Napas angin wong, jangan percaya dengan hal seperti itu. Yo pracaya ngelmu kang mangkono. Itu sindiran mungkin tentang keyakinan atau ritus dari agama pra-Islam yang dianggap itu bertentangan dengan cara Islam. Dan cara yang seperti itu, kritik dari Raden Panji-Noto itu mirip dengan agama Nasrani. Setiap minggu mereka masuk gereja Yesus Kristus. Ya kemudian kalau masuk gereja salahnya apa? Orang Hindu juga masuk pura, orang Islam juga masuk masjid. Kan begitu kan? Dan bumi itu milik bersama, dunia itu milik bersama, yang menghuni pun juga berganti-ganti. Nah ini, makanya perlunya kita memahami Pancasila ya seperti ini. Orang baik secara ortopraksi kelakuan hidup belum tentu dia memiliki hati yang jembar bawiro tanpa winates kadya samudra yang bisa menerima sungai dari manapun asalnya menuju kepada sumber yang satu. Kan seperti itu sebetulnya spiritualitas Nusantara itu. Tapi ini satu contoh betapa komunitas baru itu menimbulkan kekagetan-kekagetan, keterkejutan kultural yang itu ya bisa dipahami. Kemudian yang kedua dia mengatakan orang Kristen itu kalau mati minta jembar kuburi. Lah apa salahnya? Setiap orang kan minta padang dalane jembar kubure. Ketika meninggal kan begitu. Lah salahnya apa? Ketika orang Hindu menyembah Tuhan dengan puja Trisandya, ketika orang Kristen menyembah Tuhan dengan caranya sendiri, salahnya apa? Lah ini kalau agama mendominasi ranah publik. Kalau ini kan hanya untuk tembang sesama Muslim kan. Tapi kalau ini tembang yang banyak terkenal di kalangan orang penghayat ajaran dari Notoratan ini yang didirikan di kota Solo Kartoningrat, ini sampai dijadikan rujukan ke ranah publik. Wirangisen wong Jawa salin agama. Memalukan orang Jawa itu pindah agama. Lah dulu zamannya para wali apa ndak pindah agama? Kan gitu kan? Nah makanya syukurlah para bapak bangsa itu menyepakati Pancasila yang kita ugemi, kita junjung tinggi sampai hari ini. Jadi kemudian menyampaikan bahwa komunitas seperti itu yang aneh di mata Raden Panji-Noto itu ada di Ngoro, dan itulah komunitasnya Kulen, komunitasnya Konrad Lauren Kulen yang tidak lain adalah masih keturunan Panembahan Romo, Panembahan Kajuran yang adalah pahlawan juga melawan VOC, dan dia itu adalah masih turunan dari Kanjeng Sunan Ngampel. Itu kan silsilahnya seperti itu. Jadi artinya apa? Kita ini sebetulnya sedang bergantian menghuni bumi ini. Kita ini sedang bergantian untuk sama-sama merawat bumi Tuhan yang satu ini. Itulah makanya falsafahnya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Yang berikut dan terakhir saudara-saudara adalah tentang praktek keagamaan. Setiap agama itu kan tentu memiliki ciri khas ritus masing-masing yang tidak bisa diukur dari agama lain. Bahkan kalau kita tidak memahami, itu dianggap aneh bagi agama tertentu. Misalnya, baru-baru ini muncul berita tentang awas hati-hati dengan Kristen Ortodok karena mereka meniru Islam. Nah itu kan orang yang kurang membaca. Sebelum zaman Islam, orang Kristen Ortodok itu gerejanya sudah berubah. Lihatlah
gereja-gereja di Mesir yang didirikan abad keempat, abad ketiga itu sudah berubah. Dan Kuba itu arsitektur Bizantium, Yunani jauh sebelum zaman Islam. Orang Kristen tapi ikut-ikut mengaji, lah itu kan aneh. Bagi kita orang Indonesia, di Mesir, di Syria, di Palestina, yang namanya Kristen Timur juga sembayangnya dengan mengaji. Dan mengaji itu bukan juga miliknya orang Kristen, itu dari komunitas sebelum Kristen yaitu Yahudi. Kan begitu saudara-saudara. Membaca Mazmur misalnya, Mizmor li Daud, Mazmur dari Daud. Terus kemudian sama orang Kristen Timur, baik Ortodok maupun Katolik Kristus Timur, diarabkan min mazamir liyabina Daudin nabi wa malikut tohir barakatuhu alaina amin haleluya. Oh, ini meniru Islam. Lu jelas haleluya kok meniru Islam, meniru Yahudi kok meniru Islam. Lah ini loh kadang-kadang, makanya seperti tadi orang Majapahit mengejek Sunan Ampel tadi bahwa ibadah Islam dianggap ngambung kloso, ibadah Islam dianggap mijeti dengkul. Ya seperti itu ketika kita memandang salib seolah-olah itu jijik. Soal makanan juga begitu. Maka ketika Kulen waktu itu mengajarkan tentang dzikir ala Kristen, ya, yang kira-kira bunyinya begini, la ilaha illallah sun angandel Allah sawiji kang ngelangkungi kuasanipun la ilaha illallah Yesus Kristus ya Rohullah. Itu artinya Trinitas, tidak ada ilah selain Allah. Mana anehnya? Karena waktu itu Kristennya dari barat dianggap aneh. Tapi kalau sekarang Anda membaca tulisan-tulisan Kristen berbahasa Arab, ini misalnya ya Bustan Al-Qiddisin, mirip Bustanul Arifin kan, tulisan Sufi itu, ini Bustanul Qiddisin, ini tulisan Kristen, diterbitkan oleh gereja Koptik di Mesir. Misalnya ini tentang sejarah gereja, ya semua gereja di negara-negara ditulis dalam bahasa Arab. Ini Tarikh Al-Masrikiyah, yaitu Tarikh Gereja Timur atau sejarah gereja Timur, ya. Maka la ilaha illallah itu tidak asing bagi orang Kristen, karena itu sebetulnya karena Kristen dan Islam itu secara kultural itu bersaudara, keserumpunan antara bahasa Ibrani, bahasa Arab dan bahasa Aramaik. Maka ungkapan la ilaha illallah secara harafiah bisa dilacak dari targum lait elah ela alaha, diterjemahkan la ilaha illallah, diterjemahkan dalam bahasa Yunani Audeis Theos Uteros Eimeis. Lalu dalam Alkitab bahasa Arab Good News Arabic Bible diterjemahkan wa alla ilaha illallahul ahad, dan tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Itu tidak meniru Islam, karena sebelum zaman Islam sudah ada. Coba Anda googling, kalau Anda tidak bisa menemukan teksnya, ya, itu prasasti-prasasti Arab sebelum zaman Islam itu banyak yang ditemukan di gereja. Misalnya prasasti Jabat tahun 512 itu malah dimuat dalam bukunya Profesor Dr. Quraish Shihab, Mujizat Al-Quran. Itu sebetulnya inskripsi Kristen yang dimuat juga dalam bukunya Pak Quraish Shihab, lalu bukunya Yasin Hamid Al-Safadi. Itu jauh sebelum kelahiran Islam. Ritus Arab itu sudah dirayakan di tinda-tinda Beduin suku-suku Arab dekat Syria sana. Nah itu saudara-saudara. Maka dengan demikian kita bisa belajar dari sejarah, termasuk dari yang ditembangkan dalam Injil tadi. Kemudian termasuk juga soal makanan yang halal dan yang haram. Mungkin banyak teman-teman yang beragama Islam itu merasa kok jijik ya, babi kok dimakan. Nah zaman dulu kok babi harum dihindari ya, padahal pedus perengus kok malah disukai. Itu kan seperti itu. Maka dari ukur dari mana? Contohlah Sunan Bonang, bagaimana sekalipun dia sebenarnya halal untuk makan sapi, tetapi dia menghormati komunitas Hindu, dia rela tidak memakannya. Contohlah seperti surat Roma, tulisan dari Al-Hittisbulus Ar-Rasul, Rasul Paulus, bahwa segala sesuatu itu suci, tapi celakalah orang yang karena makanannya
orang lain menjadi tersandung. Maka soal makanan dan minuman itu ya seringkali menjadi bahan ejekan dalam konteks kebangsaan kita. Sampai harus ada perda yang menghukum orang yang misalnya makan pada waktu Ramadan. Itu bukan Indonesia, ini bukan semangat kita. Semangat kita itu adalah merayakan keberagaman. Seorang teman bertanya kepada saya, kenapa orang Kristen itu makan babi? Padahal babi kan dilarang dalam kitab Taurat. Saya bilang, ya betul, dalam kitab Taurat babi dilarang. Dan itu jelas disebutkan dalam kitab Wayikra, ya. Wayikra ini kitab Taurat ya, di dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani dengan terjemahan bahasa Aramaik yang namanya Targum. Nah, di dalam buku yang disebut Wayikra, itu bagian dari kitab Taurat. Setelah Sefer Bereshit, Sefer Elishemot, kemudian ada Sefer Wayikra yang disebut dengan kitab Imamat. Kenapa disebut Wayikra? Karena diawali dari kata Wayikra al-Moshe Wayiddaber Adonai Elav, Adonai Elav, yang artinya Tuhan berbicara kepada Musa dan seterusnya, firman Tuhan dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, maka ketika kita membandingkan, ya saya jawab ya betul, dalam kitab Imamat tidak boleh. Berarti Islam lebih setia Pak dengan kitab Taurat ya. Kalau ukurannya jumlahnya yang boleh dimakan dan tidak, sama-sama tidak setianya. Lah kenapa? Coba baca dalam kitab Taurat itu yang pertama dilarang apa? Hagamal, unta. Baru yang kedua, kitab Imamat pasal 11 juga yang dilarang itu hasapan, pelanduk. Kalau Jawanya itu kancil, itu dilarang, nggak boleh dimakan. Yang ketiga kelinci. Kelinci itu di dalam bahasa Arab arnabun, dalam bahasa Ibrani arnebet, arnebet, yaitu kelinci. Baru yang keempat itu Arabnya ginzir, bahasa Ibraninya khazir, itu dilarang. Ya, jadi artinya kalau umat Islam tidak makan babi, tidak setia pada seluruh Taurat. Karena apa? Karena makan unta masih boleh. Bahkan dalam tradisi orang Arab tertentu, meskipun tidak semua orang Islam sepakat, ada yang bahkan menjadikan kencingnya unta itu sebagai obat. Ya berarti sama-sama tidak setia. Makanya sudahlah, stop kita bicara debat kitab suci. Kita mengukur dari perspektif kita. Mari kita contoh seperti kesabaran Sunan Ampel ketika dia diejek orang Majapahit, juga cara dakwahnya Sunan Kudus, ya, juga cara penginjilannya Kiai Tunggul Wulung yang melarang orang Kristen menghina Nabi Muhammad. Itu jelas dalam petunjuk-petunjuk evangelisasi yang dilakukan oleh Kiai Tunggul Wulung. Kiranya Kristen menjadi Kristen Nusantara, Islam menjadi Islam Nusantara, seperti dahulu agama Hindu dan Buddha telah menusantarakan agama mereka. Dan itu terbukti yang telah melahirkan filosofi agung luhur adiluhung Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Semoga bincang budaya ini mencerahkan setiap orang untuk semakin merayakan perbedaan demi Indonesia masa depan. Merdeka!